Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Di video kali ini kita akan menceritakan sebuah film yang berjudul Prison Break. Untuk bocil-bocil kematian, jangan nonton sendirian ya. Prison Break ini tuh mengisahkan seseorang yang bernama Michael Scofield yang berencana kabur dari penjara. Untuk teman-teman, jangan lupa siapkan camilan dan minuman ya, karena film ini tuh sangat seru sekali. Di awal film ini, kita tuh diperlihatkan pemeran utama yang bernama Michael Scofield. Dia baru saja selesai ditato oleh seorang wanita. You get a full set of sleeves all in a couple of months. Dan sepertinya tato itu bukan sembarang tato loh. Lalu terlihat di ruangannya Michael, ia membersihkan seluruh berkas yang nantinya bakal membuat cerita ini keren sekali. Di keesokan harinya, Michael melakukan perampokan di salah satu bank. Sir, you have $500,000 cash in your bag. Don't you think it would be better? Anehnya, ketika polisi datang, ia seperti menyerahkan diri. This is the police. You are completely surrounded. Put down your weapons now. Apa yang dipikirkan bodak cheater ini ya? Dalam ruangan sidang, dia mengaku bersalah kepada hakim. Bahkan pengacaranya yang bernama Veronica pun tak berdaya dibuatnya. He's not gonna take this well. Can you blame him? He's your nephew. And he's not the only one who's starting to feel that way, Michael. You just put the book in that woman's hand and she's gonna lob it at you like a grenade. Namun di masa hukumannya nanti, si Michael meminta ditempatkan di penjara dekat rumahnya. Menjadi masalahnya, penjara itu ditempati oleh para tahanan level 1 atau para penjahat level besar. Hingga akhirnya hakim memutuskan memasukkan ke penjara Fox River dengan masa hukuman 5 tahun penjara. Dan sekarang kita diperkenalkan kepada kapten penjara kita, yaitu Belix. The first commandment is you got nothing coming. What's the second commandment? See commandment number 1. Gotcha. Di dalam riwayat tahanan, terlihat Michael mempunyai penyakit diabetes tipe 1. Di dalam ceritanya, si Michael berada satu sel dengan Shukri. Tak lama kemudian, di bawah ada seorang napi yang ditusuk oleh napi lain. Entah apa alasannya. Yang jelas, aksi penikaman itu adalah ucapan selamat datang untuk Michael. Lalu, kita berpindah scene kepada Veronica yang sedang bersama tunangannya yaitu Sebastian. Di dalam obrolan mereka, terungkap Veronica bahkan tidak percaya dalam persidangan itu adalah Michael, karena berbeda dengan sosok Michael yang dia kenal. Kembali ke penjara, Michael ditemani Shukri memasuki lapangan. Si Shukri pun memberikan informasi bahwa si Trey Street menguasai lapangan yang ada di lapas ini. Nortenos menguasai bangku dan Woods menguasai alat-alat gym. Lalu, kita diperkenalkan seorang kakek tua pecinta kucing yang bernama D.B. Cooper. Dia adalah pembajak pesawat dengan uang curian 1,5 juta dolar. Setelah itu, Michael memperhatikan dengan sesama kondisi penjara ini. Lalu, dia memasukkan majalah ke dalam saluran air dan dia berkata sedang mencari seseorang yang bernama Lincoln Bruns. Where can I find him? Lincoln Bruns dikabarkan telah membunuh kakak wakil presiden dan divonis hukuman mati. Dan untuk menemui Lincoln hanya ada 2 cara, yaitu di gereja dan IP, industri penjara. Untuk masuk di bagian IP, ia harus melalui John Obrus. Nah, sosok John Obrus ini sempat dibocorkan di awal film ini loh, terungkap di sini. Ternyata si Lincoln Bruns adalah kakak Michael. Di dalam sel penjara, Michael seperti membuat origami. Lalu cerita pun flashback. Pada saat Michael sebagai tamu penjara, Lincoln berkata dia tak membunuh siapapun, bahkan dia sampai bersumpah.
Si Lincoln menyadari bahwa dirinya telah dijebak. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwasannya Michael sengaja masuk penjara untuk membebaskan kakaknya. Dan di sini kita diperlihatkan si botak Sukri sedang bingung menuliskan surat cinta kepada pacarnya. Scene pun berpindah ke kedua anak remaja dan salah satunya yang bernama LG. Si LG ini rupanya kurir narkoboy loh teman-teman. Wah, kecil-kecil sudah jadi kurir narkoboy ya. Dari kejauhan, seseorang mengawasinya. Tak lama kemudian pun, polisi menciduk kedua anak remaja itu. Kembali ke penjara, Michael bertemu dengan John Abruzzi dan memintanya untuk dimasukkan di bagian IP. Tak lupa pun, dia meninggalkan origami angsa kepada Abruzzi, yang nantinya akan berhubungan dengan alur cerita ini loh. Di tempat lain, ada dua orang bapak-bapak bertemu dan membicarakan tentang seseorang yang memasukkan John Abruzzi ke penjara. Orang yang jadi si cepu itu, dia disebut Fibonacci. Lalu terdapat amplop yang berisikan sesuatu. Kembali ke Michael, yang sedang mendapatkan pemeriksaan rutin karena penyakit diabetesnya. Nah, dokter ini dibocorkan di awal film loh. Dia bernama Sarah Tancredi. Dan dia juga anak dari gubernur. Ketika Sarah keluar, Michael bergegas memasukkan origami ke dalam saluran air di ruangan itu. Scene pun berpindah ke markas Pas Pampres di Washington DC. Datanglah seseorang yang mengabarkan Lincoln akan dieksekusi mati. Namun, seorang uskup yang bernama McMurrow menentangnya karena punya banyak pengaruh dengan gubernur. Di gereja penjara, Lincoln pun terkejut karena Michael berada di sana. Menurut Lincoln, mustahil untuk keluar dari penjara ini. Namun si Michael membalasnya. Kemudian, Michael dipanggil oleh kepala penjara yang bernama Pop. Dia mempertanyakan mengapa orang sepintar Michael masuk penjara. Nah, terungkap di sini, Michael adalah insinyur struktural yang alasan Pop memanggil ke sini untuk meminta bantuannya tentang miniatur Taj Mahal. Miniatur ini akan menjadi hadiah ulang tahun istrinya. Dengan satset, di sini Michael menolaknya. Kemudian kita berpindah scene ke LG. Dia dimarahi ibunya karena kasus narkoboy yang menimpanya. Dalam obrolan ini, LG adalah anak yang pintar. Namun sikapnya berubah semenjak negara api menyerang. Itu berhubungan dengan ayahnya. Nah, siapakah ayahnya? Veronica mengunjungi Michael. Nah, Veronica ini paham betul dengan sikap Lincoln dan Michael. Dan terungkap, Veronica ini adalah mantan pacarnya Lincoln. Michael memberi kesempatan kepada Veronica untuk mencari tentang siapa yang menjebak Lincoln. Scene pun berpindah ke rumah uskup McMurrow. Dua orang pas pampres sebelumnya meminta McMurrow jangan ikut campur dalam kasus Lincoln. Namun McMurrow gak bisa menurutinya. I'm not a man to equivocate. Scene kembali ke penjara. John mendapatkan informasi bahwa Fibonacci ditemukan dan ternyata amplopnya terdapat origami angsa. Dan itu artinya ini adalah bagian dari rencana Michael. Michael melihat origaminya yang dibuang di rumah sakit sampai di lapangan. Kemudian, dia menghampiri D.B. Cooper, yang bernama asli Carles Westmoreland. Akan tetapi ketika Michael sedang mengobrol, datanglah John Abruzzi dan anak buahnya. John menanyakan tentang Fibonacci, namun Michael memanfaatkan ini untuk bagian IP. Tidak terjadinya kesepakatan, malah terjadilah baku hantam teman-teman. Alhasil, Michael pun dipanggil kembali oleh Pop. Sel isolasi selama 90 hari adalah hukuman untuk perilakunya. Namun si botak cheater ini pinter, karena Michael mempunyai teman yaitu miniatur Taj Mahal. Dengan dalih tekanannya tidak tersebar, maka bangunannya akan runtuh. Nah, karena itulah Pop tertarik dengan penawarannya. Scene pun berpindah ke uskup McMurrow yang sedang tertidur. Karena mendengar suara, dia pun terbangun.
Dan Veronica yang mendengar kabar kematian itu, ia langsung menyadari bahwa Lincoln dijebak. Ia pun mulai menindaklanjuti kasus Lincoln. Scene pun berpindah ke Lincoln yang mendapat kunjungan. Dan ternyata LJ adalah anaknya Lincoln. Using or dealing? Look, I get it. The whole thing. Namun, dari obrolan mereka berdua, LJ tidak peduli kepada hukuman mati ayahnya. Scene pun berpindah ke Sukri yang mendapat kunjungan dari tunangannya yang bernama Mary Cruz. Tanpa basa-basi, mereka pun celepot. Di dalam pemeriksaan rutin, Dr. Sarah memberikan hasil labnya yang menyatakan bahwa Michael tidak seperti mengidap penyakit diabetes tipe 1. Ketika Sarah mendapatkan telepon, Michael kembali memperhatikan kondisi sekitar. Dia melihat ada kabel kawat melintang langsung mengarah ke tembok luar. Setelah celepotan, si Sukri dan Mary Cruz berdebat karena ada orang ketiga dalam hubungannya yang bernama Victor. Di lapangan, Michael menemui apoteker untuk memesan obat Bucknight. Nah, obat ini juga sudah dibocorkan di awal film. Namun, sebelum menuruti pemerintahan Michael, apoteker ini penasaran dengan Michael. Ia ingin bolak-balik ke rumah sakit, yang pada akhirnya uang menjadi jawaban semuanya. Setelah itu, Michael mendapat kabar baik bahwa dirinya diterima John Bruce masuk di bagian IP. Tentu saja, itu memudahkan Michael bertemu dengan kakaknya. Dalam obrolan kakak adik ini, sepertinya rencana Michael sangatlah matang. Dia tahu siapa saja yang turut serta dalam pelariannya nanti. Fakta yang keren akan terungkap di sini. Bahwa dulu sebuah perusahaan mendapat kontrak merenovasikan penjara ini, namun rekan pertama tidak sanggup. Dan secara diam-diam, dia mengoper kontraknya kepada salah satu rekan satunya, yaitu Michael. Tentu saja, karena mendapat proyek itu, Michael mengetahui persis detail tentang penjara ini. Lalu, apakah Michael dapat mengingatnya? Bukan hanya mengingat, tapi dalam tato di tubuhnya terdapat sebuah arti yang berhubungan dengan pelariannya nanti. Kalau mau lanjut, jangan lupa like, subscribe, dan tonton video ini ya.